Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar IPA. Siapin alat tulisnya dan di akhir video akan ada pertanyaan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, yang dimana ada 3 subbab yang harus dipelajari. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua adalah struktur dan fungsi sistem reproduksi, yang ketiga adalah penyakit dan upaya pencegahannya. Apa itu pembelahan sel? Pembelahan sel adalah proses yang membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Dan pembelahan sel ini terjadinya seumur hidup kalian. Namun semakin tua kalian, maka kemampuan membelahnya akan semakin mengecil. Nah, ini gambaran sel induk ya. Satu sel induk berubah menjadi 2 sel anak, berubah menjadi 4 sel anak, berubah menjadi 8 sel anak, dan seterusnya. Dan tujuan pembelahan sel ada 3. Yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan ini kita sudah belajar di kelas 7 ya, yaitu sebagai proses penambahan ukuran karena sel-selnya bertambah banyak dan tidak bisa kembali ke bentuk semula. Pada fase pertama kalian akan menjadi balita yang hanya bisa menangis gitu ya. Kemudian akan beberapa bulan kemudian kalian akan bisa merangkak ya, bisa merangkak. Kemudian 1 tahun kemudian kalian akan menjadi balita yang sudah lincah jalan ke sana sini. Kemudian 10 tahun kemudian kalian akan menjadi seorang remaja ya. Kemudian 20 tahun kemudian kalian akan menjadi seseorang yang lebih dewasa. Nah, dari kelima fase ini, dari fase balita, dari bayi gitu ya, sampai fase terakhir itu adalah dewasa, itu tidak bisa kembali semula. Ya, dari fase dewasa itu tidak mungkin kembali lagi menjadi balita gitu ya, atau menjadi bayi. Oke, tujuan pembelahan sel itu yang kedua ada perbaikan. Perbaikan ini terjadi karena kerusakan pada sel, atau kerusakan pada jaringan, atau kerusakan pada organ. Contohnya, pada saat kalian terluka terkena pisau, ya, luka kalian ini kulit kalian itu akan robek, yaitu secara tidak langsung sel-sel yang ada di kulit kalian itu akan rusak. Nah, maka dari itu pembelahan sel terjadi sehingga kulit kalian itu bisa sembuh gitu ya. Nah, ini contoh gambaran luka yang sudah sembuh. Nah, bisa diperhatikan luka yang sudah sembuh itu berwarna lebih putih dibandingkan kulit di sekelilingnya ya, menandakan bahwa warna putih ini menandakan bahwa kalau terjadi proses pembelahan sel yang lebih baru. Oke, yang tujuan pembelahan sel yang ketiga yaitu untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan. Nah, di proses reproduksi ini kita membutuhkan sel kelamin pria dan sel kelamin wanita, di mana sel kelamin pria itu kita sebut dengan sel sperma dan sel wanita itu kita sebut dengan sel telur. Jika kedua sel tersebut bertemu, itu akan terjadi pembuahan atau fertilisasi yang akan menghasilkan sebuah janin gitu ya. Nah, kita akan belajar tentang pembagian-bagian sel. Ini adalah contoh sel pada hewan atau pada manusia ya. Nah, kita sudah belajar ini di kelas 8, yang dimana ada nukleus, ada retikulum endoplasma, ribosom, sitoplasma, mitokondria, aparatus Golgi, dan lainnya ya. Terus kemudian ada juga sentrosom. Nah, pada proses pembelahan sel ini, bagian yang penting atau organ-organ yang penting yaitu kita harus memerlukan namanya nukleus dan sentrosom. Oke. Sebelum itu kita akan belajar tentang pembelahan sel. Pembelahan sel itu ada 2. Ya, ada pembelahan mitosis dan meiosis. Mitosis ini menghasilkan 2 sel anakan, sedangkan meiosis itu menghasilkan 4 anakan. Kalau mitosis itu sel anaknya lebih identik dengan sel induknya, sedangkan meiosis itu tidak identik dengan induknya. Nah, mitosis ini mempunyai kromosom sel anak yang sama dengan induknya ya.
Kromosom itu materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Misalnya, kalau ibunya mancung, berarti anaknya juga mancung. Kalau ibunya hidungnya mini, ya anaknya juga hidungnya mini gitu. Kalau meiosis, kromosom sel anaknya adalah setengah dari induknya ya. Jadi kalau ibunya mancung, kemungkinan anaknya setengah lah hidungnya gitu ya. Kemudian mitosis juga terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Nah, reproduksi aseksual di mitosis ini itu hanya terjadi pada tumbuhan dan hewan yang tingkatnya rendah gitu ya, tingkat rendah. Misalnya kalau pada tumbuhan biasanya bisa dicangkok atau distek. Kemudian kalau misalnya pada hewan itu contohnya biasanya cacing, namanya Planaria sp, dia itu bisa mau kalian potong kepalanya atau kalian potong ekornya, dia akan tumbuh sendiri gitu ya, akan tumbuh sendiri. Sedangkan di meiosis itu terjadi pada sel kelamin dan dalam proses reproduksi seksual gitu ya, bisa pada manusia, bisa pada hewan, dan bisa pada tumbuhan tapi yang tingkat tinggi. Nah, ini adalah tahap pembelahan mitosis. Nah, di sini ada 4 fase, yaitu yang pertama adalah profase. Nah, ini tadi kan sudah dibilang ya, kalau yang organ yang paling penting dalam pembelahan sel yaitu adalah nukleus dan sentrosom. Nah, ini yang seperti benang-benang ini namanya sentrosom. Nah, yang warna ungu ini yang kayak benang kusut ya, itu namanya nukleus. Yang di dalamnya terdapat kromosom atau pewarisan sifat ya. Nah, pada proses profase ini membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Nah, kemudian benang-benang kromatin, nah ini atau kromosom ya, itu memadat dan menjadi kromosom. Nah, di fase kedua yaitu adalah fase metafase ya, di mana kromosom itu berjejer dengan bidang pembelahan. Lihat ya di gambar, semuanya berjejer rapi. Kemudian di fase ketiga adalah fase anafase. Nah, kromatid bersaudara dari setiap pasangan memisahkan menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir fase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama ya. Lihat di gambar ya, ini jumlah kromosomnya sudah sama ya. Kemudian dan di fase keempat atau fase terakhir pada pembelahan mitosis itu adalah fase telofase. Nah, membran inti mulai kembali bergabung dan kemudian kromosom mulai meregang. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi selnya berubah, yang tadinya 1 menjadi 2 gitu. Oke, ini juga ada tahap pembelahan meiosis. Nah, kalau mitosis itu ada 4 tahapan, tapi kalau di meiosis itu ada 8 tahapan. Berbedanya pada saat telopase 1 dia berubah gitu ya. Dia lanjut prosesnya jadi profase 2. Jadi ada 8 tahapan. Oke, yang pertama adalah tahapan profase 1, yaitu ketika membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau yang disebut fragmen. Kemudian kromosom sudah menggada, kemudian memadat ya, seperti di gambar di samping. Kemudian pada fase kedua yaitu fase metafase 1. Ya, kromosom berjajar pada bidang pembelah. Nah, seperti di gambar. Kemudian tahap ketiga itu adalah tahap anafase 1, yaitu kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, seperti gambar. Nah, ini dia berlawanan ya, menuju kutub-kutubnya. Nah, fase keempat adalah fase telopase. Nah, ini yang membedakan antara mitosis dan meiosis. Ya, kita simak kembali. Kromosom homoglof memisah dan bergerak ke kutub-kutub yang berlawanan. Nah, kan memisah. Kemudian membran inti mulai terbentuk kembali dan terbentuknya 2 sel anak yang bersifat haploid. Kalau mitosis itu diploid, kalau meiosis itu haploid.
Oke. Nah, di fase kelima ini namanya profase 2, di mana membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil. Selanjutnya ada fase metafase 2, kromosom berjajar pada bidang pembelah, ya, seperti di gambar. Kemudian di fase ketujuh itu adalah fase anafase 2. Kromosom bergerak menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Ya, sudah seperti di gambar. Dan fase terakhir adalah fase telopase 2, yaitu membran inti terbentuk kembali. Terbentuknya 4 sel anakan yang bersifat haploid, ya. Sudah jelas ya kalau mitosis itu sekali membelah dari sel induknya menjadi 2, sedangkan meiosis itu dari 1 sel induknya itu berubah menjadi 4, ya. Nah, untuk mengetahui sejauh mana kalian memahami penjelasan dari Ibu secara online ini, maka ada latihan, ya, silakan ditulis di kertas folio atau di kertas lembar. Soalnya hanya 2, yaitu yang pertama soalnya tuliskan perbedaan dari pembelahan sel mitosis dan meiosis, dan yang kedua itu jelaskan dan gambarlah, tolong digambar dengan bagus ya dan rapi, fase-fase pembelahan sel mitosis dan meiosis. Nah, sekian pembelajaran kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Semangat terus walaupun kita belajarnya online. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.